Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar 5 hidayah Allah Subhanahu wa taala dan cara menggapainya. Tentunya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengharapkan hidayah. Hidayah adalah petunjuk, bimbingan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan seseorang pada kebenaran dan keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Dan sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni." Wahai manusia, semua kalian itu tersesat kecuali mereka yang aku berikan petunjuk. Karena itu, mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha kuasa, telah membekali makhluk-makhluknya, telah membekali manusia dengan minimal 5 hidayah, 5 perangkat, 5 alat agar seseorang itu sampai kepada tujuan, agar seseorang itu bisa hidup dengan sempurna dan baik. Dan hidayah ini tidak hanya Allah berikan kepada manusia, tetapi juga Allah anugerahkan kepada semua makhluknya. Karena itu, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Para mufassirin menjelaskan, di antaranya Imam Al-Maraghi dan juga Imam Wahba Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 hidayah kepada makhluknya. Hidayah yang pertama adalah hidayatul ilham, yaitu insting, naluri yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Naluri adalah dorongan yang hadir semenjak dia lahir, keinginan yang muncul semenjak dia lahir, sehingga sebelum perangkat-perangkat lain Allah berikan kepada makhluknya, Allah sudah memberikan insting dan naluri kepada semua makhluknya. Bahkan
hewan-hewan pun mendapatkan insting tersebut. Ketika ayam mengetahui mana anaknya, ketika seekor kambing mengetahui mana anaknya, bahkan seekor anak kambing mengetahui bagaimana cara dia minum susu dari ibunya, sesungguhnya itu adalah petunjuk dan bimbingan yang Allah anugerahkan melalui insting, naluri, dorongan yang hadir dalam setiap diri jiwa, baik itu makhluk dan jiwa manusia. Allah berikan perangkat itu. Manusia misalnya Allah berikan naluri mencintai lawan jenis, itu naluri, tidak perlu diajari, tahu semuanya. Seorang ibu mencintai anaknya, itu juga naluri. Seorang anak menghormati orang tuanya, itu juga naluri. Dan dorongan itu hadir ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini. Nah, naluri ini ternyata kadang-kadang dia lurus, baik, dan kadang-kadang juga naluri ini meleset dan sesat. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan hidayah pada naluri dan insting saja. Allah memberikan perangkat berikutnya berupa hidayatul hawas, yaitu bimbingan indera, panca indera yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada manusia. Ini lanjutan dari hidayah insting yang Allah anugerahkan. Dengan mata, dengan telinga, hidung, lidah, dan kulit, manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan mata dia bisa membedakan hitam dan putihnya sesuatu. Ini adalah hidayah yang kedua yang Allah anugerahkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan sering sekali hidayatul hawas ini, indera ini, lebih tajam pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya, seperti hewan-hewan. Nah, ketika semua indera ini bagus, maka dia akan bisa membantu seseorang untuk menjalani hidupnya dengan baik. Indera pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, perasanya, kemudian kulitnya, sehingga dia mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Namun ternyata hidayah hawas ini tidak sempurna, tidak lengkap. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan hidayah yang ketiga, karena sering sekali indera manusia ini menipu. Mata yang melihat matahari sepertinya kecil matahari, padahal hakikinya dia besar. Ketika kita masukkan tongkat ke dalam air misalnya, tongkat itu terlihat dengan mata kita bengkok, tetapi hakikatnya dia lurus. Karena itu sering sekali panca indera yang Allah anugerahkan ini sering juga tersesat, karena boleh jadi kedhaifannya, kelemahannya, boleh jadi cacat, boleh jadi bertambah usia, semakin lemah panca inderanya. Karena itu dia membutuhkan hidayah berikutnya yang bisa membedakan baik dan buruknya. Dan hidayah ketiga ini adalah hidayatul aql. Apa itu hidayatul aql? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan melalui akal. Dan ini khusus untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya naluri manusia boleh jadi keliru, inderanya boleh jadi lemah, cacat, dan sebagainya. Lalu Allah berikan perangkat berikutnya berupa akal. Dengan akal seseorang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Karena sering sekali insting seseorang, kemudian indera seseorang itu ditipu oleh hawa nafsunya, maka membutuhkan akal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran mengingatkan kepada umat manusia ini untuk menggunakan akal fikiran. Karena ketika manusia menggunakan akal fikirannya, maka dia bisa
melakukan hal-hal kebaikan, menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dengan hidayah akal. Nah, namun demikian ternyata hidayah akal ini belum sempurna. Karena tidak sedikit orang-orang yang terjerumus karena hawa nafsunya cerdas namun tersesat. Seseorang pandai namun salah kaprah. Kenapa? Karena boleh jadi dorongan hawa nafsunya, bisikan syaitan menggodanya sehingga belum cukup hidayah akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akal sering terbatas. Dia tidak mampu menguasai dan memahami makna-makna di balik yang zahir seperti ini. Akal tidak mampu menjangkau urusan ruh. Qulir ruhu min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Urusan ruh tidak ada akal yang bisa memahaminya. Karena manusia hanya Allah berikan ilmu yang sedikit tentang urusan ruh ini. Karena itu membutuhkan hidayah berikutnya. Dan hidayah berikutnya ini sangat-sangat penting. Itulah hidayatul irsyad wa din. Hidayah, bimbingan agama, bimbingan Al-Quran dan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah yang keempat ini menyempurnakan hidayah-hidayah sebelumnya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang keempat, yaitu hidayah agama dan syariat, adalah hidayah yang berasal dari luar diri manusia. Kalau naluri berada dalam diri manusia, panca indera, hidayah kedua, atau akal, itu ada pada diri seseorang manusia. Nah, hidayah yang keempat adalah hidayah yang berada di luar dari diri manusia tersebut. Hidayah agama dan syariat ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya, mengirimkan para nabi. Bagi kita kaum muslimin, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya baginda Rasulullah SAW, Nabi yang diutus kepada kita untuk menghantarkan kita kepada jalan yang lurus. Beliau adalah petunjuk bagi kita. Ayat Al-Quran begitu juga. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wahyu Allah Subhanahu wa taala juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lurus dalam kehidupan kita ini. Maka fungsi agama, fungsi syariat adalah untuk meluruskan hidayah naluri. Naluri seseorang laki-laki mencintai perempuan diluruskan dengan hidayah agama, yaitu disempurnakan melalui hubungan pernikahan. Naluri seseorang ingin memiliki harta misalnya, dalam agama kita diperintahkan untuk mencari rezeki dan seterusnya. Jadi agama meluruskan naluri seseorang. Dan ini sangat penting sekali, hidayah agama. Nah, agama juga meluruskan panca indera kita. Ketika seseorang memiliki panca indera yang sehat, yang baik, yang bagus, maka ketika tidak diiringi dengan hidayah agama, sering sekali mata yang diberikan oleh Allah digunakan untuk perbuatan yang maksiat. Telinga, hidung, lidah, mulut, semuanya kalau tidak diiringi dengan hidayah agama dan syariat ini, boleh jadi seseorang terjerumus menggunakan kelengkapan hidayah indera itu pada perbuatan maksiat dan dosa. Begitu juga dengan akal. Hidayah yang ketiga tadi ya, diluruskan oleh agama kita. Mana yang benar, mana yang salah, itu urusannya adalah agama.
akal, boleh berikhtiar, berusaha, tetapi yang mengklaim benar atau salahnya adalah syariat agama kita. Maka hidayah yang keempat ini, hidayah yang Allah anugerahkan kepada semua umat manusia. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka siapapun yang mendengar ajaran agama ini, hidayah ini, hendaknya mereka mengikuti ajaran agama Islam ini. Nah, ketika hidayah agama ini sudah diajarkan oleh para alim ulama kita, guru-guru kita, namun ternyata kita masih membutuhkan hidayah yang kelima. Dan hidayah yang kelima ini adalah puncak hidayah yang kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita. Itulah yang kita maksud dengan hidayatul ma'unatu wat taufiq. Hidayatul ma'unatu wat taufiq artinya apa? Kita memohon bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terbuka untuk menerima kebaikan. Hidayatul taufik artinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, bimbingan, supaya apa? Supaya kita bisa meluruskan naluri kita tersebut, meluruskan akal kita tersebut. Ketika kita lagi emosi, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing oleh Allah supaya emosi kita tadi tersalurkan dengan baik, bukan merusak. Dalam agama kita, naluri tidak boleh dihilangkan, hawas, panca indera tidak boleh dihilangkan, akal tidak boleh dilumpuhkan. Tetapi dalam agama kita semuanya harus diurus dengan baik, diatur dengan benar. Jadi ketika seseorang senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, sesungguhnya dia menginginkan hidayatut taufiq wal ma'unah, yaitu bimbingan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan agar apa yang dia hajatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh jadi akalnya cerdas, fisiknya bagus, tetapi kalau tidak Allah bimbing, sering sekali seseorang terjerumus. Sering sekali seseorang lalai. Kenapa? Karena yang berhak memberikan ma'unatut taufiq ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hak istimewanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, yang berhak memberikan hidayah agama keimanan kepada seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak memiliki kemampuan untuk mengajak pamannya Abu Talib masuk agama Islam. Kenapa? Karena memang hak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang paling engkau sayangi sekalipun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang. Kalau manusia memiliki kemampuan, kalau para nabi memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah, Nabi Nuh alaihissalam tentu dia berharap istri dan anaknya juga masuk ke dalam agama yang benar, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Nuh tidak mampu membawa hidayah kepada istri dan anaknya. Nabi Ibrahim, kalau hidayah itu di tangannya, maka tentu dia mengharapkan ayahandanya duluan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Rasulullah SAW sangat ingin pamannya Abu Talib yang berjuang menolongnya masuk ke dalam agama Islam. Namun sekali lagi ternyata hidayah seseorang masuk dalam agama Islam, hidayah tauhid itu adalah hak yang istimewa yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memberikannya. Dan inilah yang kita harapkan. Kurang lebih 17 kali setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tentunya kita
pembelajar tahu mana baik, mana buruknya. Kita memiliki kelengkapan anggota tubuh, kita tahu mana baik, mana buruknya, memiliki naluri dan seterusnya. Tapi kenapa kita masih mengharapkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sering sekali seseorang itu tergelincir, lalai, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saat ini kita mendengar di banyak berita, ya, anak membunuh orang tuanya, anak menyiksa orang tua, atau sebaliknya, orang tua menyiksa anaknya, atau orang yang alim, orang yang cerdas terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Kenapa? Bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia tidak memiliki hidayatul hawas atau insting, tetapi di situ peran hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dibutuhkan. Karena itu kita diajarkan untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan hati kita cenderung kepada kebaikan. Kita memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini dimudahkan, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata para ulama, hidayah ini harus digapai, harus diusahakan. Memang itu hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia punya tanggung jawab dan tugas untuk mengambil hidayah itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang? Seseorang mendapatkan hidayah itu pertama dengan mujahadah, berusaha sekuat tenaga mencari jalan-jalan yang baik, menghindari tempat-tempat maksiat, menghindari sahabat-sahabat yang buruk, menghindari kondisi-kondisi yang membuatnya terjerumus dalam kemaksiatan. Itu adalah salah satu cara untuk menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Seseorang agar bisa menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus berdoa kepada Allah, karena Allah yang memiliki kekuasaan. Karena itu dalam Al-Quran kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala berisikan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau bengkokkan lagi hati kami ini, ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Sesungguhnya hati kalian itu dalam genggam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati kalian. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Artinya hidayah Allah Subhanahu wa taala memang hak Allah, tetapi kita sebagai hambanya bertugas dan berkewajiban untuk menjemput hidayah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu berusaha mengejar hidayah Allah. Kita baguskan naluri kita, kita gunakan panca indera kita sehat dan optimal, kita gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita pun bisa nantinya bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat dengan perantara hidayah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.